Assalamualaikum pemirsa, yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih pada pemirsa karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel Up Info. Perlu kalian ketahui, kami di sini punya berita yang sangat terbaru tentang Mulyana suruh pengacara tekan Yosef jujur dan sempat mau pukul kakaknya. Mulyana gemes kepada pelaku pembunuhan Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel, dan meminta kepada pengacara untuk menekan Yosef agar jujur. Bahkan, Mulyana mengaku sempat mau pukul kakaknya, yakni Yosef, untuk mengaku jujur dalam kasus pembunuhan Subang yang berlangsung tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sampai saya maaf saja hampir mau berbuat durhaka dengan memukul kakak saya kalau dia tidak jujur. Kalau melakukan akui, kalau tidak melakukan bilang, tutur Mulyana. Itulah pengakuan Mulyana di awal terjadinya kasus pembunuhan Subang dengan korban istri dan anak dari Yosef, yang juga kakaknya tersebut. Pengakuan tersebut dikemukakan Mulyana di kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang tayang pada Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Mulyana mengakui, di awal kasus terjadinya pembunuhan Subang, dirinya sempat curiga pelakunya adalah antara Yosef Mimin Mintarsih dan Yoris. Untuk itulah sejak awal kasus Mulyana sudah menyodorkan pengacara untuk mendampingi kakaknya, Yosef Mimin, serta Yoris. Namun saat akan penandatanganan, Yoris tidak hadir dan menolak. Seperti diketahui, di awal kasus pembunuhan Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari dengan korban istri dan anak Yosef yakni Tuti Suhartini dan Amel, banyak publik yang mempertanyakan tindakan Yosef langsung menggandeng pengacara. Publik seolah tergiring opininya bahwa Yosef dan Mimin tersangka dari kasus pembunuhan Subang yang menggegerkan tersebut. Mulyana menegaskan bahwa penggunaan kuasa hukum sejak di awal kasus bukanlah keinginan Yosef maupun Mimin, melainkan inisiatif Mulyana. Inisiatif tersebut muncul setelah Mulyana mendengar di TKP bahwa hasil olah TKP tidak ada pintu yang masuk. Saya berkesimpulan kalau pintu tidak rusak berarti pelakunya orang-orang dekat atau orang-orang yang mengenal korban. Jadi kecurigaan saya saat itu kepada Yosef, Mimin, dan Yoris, ujarnya. Karena alasan tidak ada pintu rumah yang rusak itulah, kemudian terbesit di pikirannya untuk segera menyediakan pengacara untuk Yosef, Mimin, dan Yoris. Alasan lain adalah itu yang saya minta kepada pengacara untuk menekan agar mereka mau jujur. Kalau melakukan bilang ya, kalau tidak melakukan bilang tidak, tutur Mulyana. Sebab menurut Mulyana, kalau sejak awal berbohong maka selanjutnya pengacara akan mengalami kesulitan jika melakukan pendampingan kepada kliennya. Sekitar tanggal 22 Agustus tahun 2021, Mulyana mengadakan pertemuan dengan Rohman Hidayat di lapangan golf Poltak Lembang. Kebetulan Rohman juga suka main golf bersama Mulyana di tempat itu. Pada saat dibuatkan surat resmi untuk ditanda tangan, Yosef dan Mimin menandatanganinya, namun Yoris tidak mau. Padahal banyak saksinya di malam sebelumnya Yoris setuju, paparnya. Mulyana memaparkan bahwa ibu Mimin juga pakai pengacara. Intinya, menurut Mulyana, kalau menggandeng pengacara bukan berarti orang itu bersalah. Itu sah-sah saja. Secara yuridis, hak setiap orang untuk mendapatkan pendampingan, ujar Mulyana. Saya pikir gak ada salahnya pendampingan sejak awal di samping untuk mengepres untuk pengakuan. Kalau tidak jujur akan repot bagi pengacara ke depannya, ujar Mulyana. Jadi, kadang ada orang yang antara mulut dan otak tidak nyambung sehingga muncul kebohongan, tuturnya menambahkan. Mulyana sendiri mengakui, sejak kejadian pembunuhan Subang, dirinya terus mendampingi kakaknya itu, dan sering meminta pengakuan jujur kepada Yosef untuk mengaku. Bahkan, menurut Mulyana, dia sempat akan memukul kakaknya tersebut kalau tidak mengaku. Dalam kesempatan itu, Mulyana juga membantah soal berita yang tersebar sebelumnya bahwa dirinya aktif di Yayasan Bina Prestasi Nasional tempat Tuti dan Amel bekerja. Mulyana membantah bahwa dia merupakan ketua komite di sekolah milik yayasan tersebut. Yang benar saya itu ketua komite di SMA 1 Jalan Cagak, yang lokasinya di depan rumah TKP, tutur Mulyana. Mulyana kemudian memaparkan, saat kejadian pembunuhan Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari, dia baru datang ke TKP sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, itu pun dia tidak ke TKP dan melihatnya dari sekolah di SMA 1 Jalan Cagak. Saat itu di situ juga ada Yoris di halaman sekolah. Dari situlah saya mendengar bahwa tidak ada pintu rumah TKP yang rusak, ujar Mulyana. Nah, bagaimana menurut kalian?
Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.